Oke teman-teman, kembali lagi di pembahasan tentang sederet program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai berbagai kalangan gagal. Dalam tayangan sebelumnya, kita memulai dengan sebuah kritikan akademisi yang menilai program TJPS tidak dapat diterima secara nalar akademis. Juga komentar anggota DPRD NTT dari PDIP, Victor Madowatun, yang menilai program ini gagal total. Kali ini kita akan membahas dua komentar lagi dari dua sosok yang menurut catatan tim cerita fakta sebagai orang paling berani melontarkan kritikan tajam ke Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat. Mereka adalah Yohanes Rumat, anggota DPRD NTT dari fraksi PKB, dan Alfred Baun, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi atau ARAKSI. Kalau Anda telusuri di berbagai media, kalian akan temukan dua orang ini kerap kali melontarkan kritikan-kritikan tajam berbasis analisis ke Pemprov NTT. Entah mengapa, kali ini keduanya terlihat kompak, di mana mereka sama-sama meminta Gubernur NTT untuk jantan. Konteks jantan yang bagaimana ya? Silahkan simak sampai selesai. Pertama, kita mulai dengan Alfred Baun. Alfred menilai berbagai program yang selama ini diklaim Gubernur Victor Laiskodat sebagai jalan menuju kemakmuran rakyat NTT gagal total. Beberapa program yang disebut Alfred diantaranya budidaya ikan kerapu, TJPS, kelor, Topia, porang. Juga beberapa kasus seperti hilangnya APD COVID-19. Untuk itu, Alfred secara tegas meminta Gubernur Victor untuk secara jujur dan jantan mengakui kegagalan dari beberapa program seperti TJPS, budidaya ikan kerapu, dan Sopia. ARAKSI minta Gubernur Laiskodat untuk secara jujur dan jantan mengklarifikasi berbagai kegagalan program atau kegiatan Pemprov NTT seperti program TJPS, kelor, budidaya ikan kerapu, orang, dan kasus hilangnya APD senilai 1,7 miliar serta kasus pengadaan beras JPS COVID-19 sebagaimana temuan BPKRI yang marak diberitakan media online akhir-akhir ini, kata Alfred Baun kepada wartawan di Kupang, Sabtu 3 Juni 2021. Alfred menegaskan, Gubernur Laiskodat harus berani untuk berbicara secara jujur. Program gubernur ini menghabiskan anggaran negara, uang rakyat hingga puluhan miliar rupiah. Kalau berhasil, tunjukkan di mana hasilnya, siapa yang menikmatinya, di mana lokasinya. Kalau memang gagal, dia harus berani secara gentleman mengakui bahwa gagal. Tandas Alfred. Gubernur sebagai kepala daerah, kata Alfred, tidak boleh menghindar untuk memberikan klarifikasi. Gubernur harus berbicara dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau Pak Wagub tidak mau bicara pada pers, ya Pak Gub mesti bicara supaya masyarakat bisa dengar, tegasnya. Alfred juga meminta Gubernur Victor untuk memberikan klarifikasi tentang mencuatnya beberapa kasus temuan BPKRI seperti hilangnya APD dan BHP di Dinas Kesehatan senilai 1,7 miliar dan dugaan selisih harga atau kelebihan pembayaran beras JPS COVID-19 senilai 18 miliar serta persoalan tanah RSUP Manulai 2. Itu merupakan beberapa pernyataan Alfred yang sangat menohok ya teman-teman. Semoga Gubernur segera meresponnya. Sekarang, mari kita lihat pernyataan Yohanes Rumat. Mengutip media foxntt.com, Yohanes Rumat seperti sedang berusaha untuk memperlihatkan sisi lain di balik program yang dinilai gagal itu. Menurut Rumat, pemberdayaan masyarakat dalam program TJPS ini hanya kedok untuk menutupi keberadaan pihak ketiga yang diduga sebagai kroni-kroni pejabat penting di Pemprov NTT. Kalau bagi bibit dan pestisida untuk masyarakat tanam jagung di musim hujan, itu namanya kedok. Karena tanpa diproyekkan juga, masyarakat tetap tanam jagung di musim hujan. Kenapa harus kasih keluar uang banyak-banyak untuk tanam jagung di lahan masyarakat? Kan tidak ada perluasan areal tanam dan peningkatan produksi. Kritik anggota DPRD NTT asal Manggarai Timur itu. Dia juga mempertanyakan areal 1000 hektar yang ditanami jagung kemudian dipanen pada periode April hingga September 2019. Menurut Rumat, TJPS ini untuk ditanam di musim panas, tetapi Pemprov malah menanam di musim hujan. TJPS itu kan untuk ditanam di musim panas, bukan di musim hujan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dengan kegiatan penyediaan benih dari Kementerian Pertanian, ujarnya. Tiap tahun, kata Rumat, ada sekitar 1.300 hektar areal irigasi yang ditanami jagung oleh kelompok masyarakat atau POKMAS yang sudah berjalan setiap tahun dan dibiayai dari Kementerian Pertanian untuk penyediaan benih bagi petani di musim tanam periode Oktober hingga Maret atau Okmar. Yang jadi pertanyaannya, TJPS ini tanam di lokasi yang mana? Coba tunjukkan peta sebarannya kepada kami, pinta Rumat. Dia juga mewanti-wanti Dinas Pertanian agar tidak boleh menduplikasi lokasi
untuk kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN. Kita harap tidak terjadi duplikasi areal jagung yang dibiayai dari APBD dan APBN atau Kementan. Coba kita diberikan data yang akurat dan detail. Jangan hanya gelondongan. Kalau areal tanam TJPS tidak jelas, siapa saja bisa menduga terjadi tumpang tindih lokasi atau areal kegiatan, ungkapnya. Bagi saya gagal total, karena tanpa program TJPS pun, areal irigasi di sekitar 1.300 hektar di NTT tersebut tetap ditanami jagung untuk penyediaan benih yang dibiayai dari APBN oleh Kementan, kata politisi PKB itu. Menurut Rumat, sebelum ada TJPS ini, sesungguhnya petani di Nusa Tenggara Timur sudah menanam jagung. Bahkan penyediaan benihnya dibiayai dari Kementerian Pertanian menggunakan APBN. Berdasarkan beberapa hal ini, Rumat meminta Pemprov NTT harus secara jujur mengakui kegagalan program TJPS dan budidaya ikan kerapu. Pemprov dalam hal ini Gubernur Laiskodat harus secara jantan mengakui bahwa program TJPS dan kerapu gagal total. Saat diusulkan, digembar-gemborkan sebagai program pemberdayaan masyarakat. Tapi, yang kita temukan di lapangan, tidak ada pemberdayaan masyarakat, ujar anggota DPRD dari Dapil Manggarai Raya itu. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan beberapa pernyataan menohok dari Alfred Baun dan Yohanes Rumat. Semoga hal-hal yang mereka sampaikan ini dapat direspon Gubernur. Sampai jumpa!